good luck. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas strategi penyelesaian soal Olimpiade Fisika tahun 2014 untuk nomor soal 5. Ayo pintar belajar fisika. Let's be smart to learn physics. Go. Soal Olimpiade Fisika SMA tingkat provinsi tahun 2014 nomor 5. Sebuah batang homogen massa M, besar dan panjangnya adalah L, salah satu ujungnya diletakkan pada tepi sebuah meja dalam posisi vertikal. Batang kemudian dilepaskan dari keadaan diam. Tentukan sudut antara posisi batang terhadap vertikal di mana batang mulai kehilangan kontak dengan meja. Lakukan perhitungan Anda untuk dua kondisi. Nah, ini adalah meja yang di atas meja terdapat batang yang panjangnya adalah L di tepinya. Kemudian untuk pada batang tersebut di tepiannya terdapat tanda lingkaran itu, dan kemudian di sini kita mendapatkan tugas untuk menentukan sudut antara posisi batang terhadap vertikal di mana batang mulai kehilangan kontak dengan meja. Dengan kondisinya tepi meja dianggap licin, akan tetapi memiliki siku seperti ditampilkan pada gambar yang berikutnya. Yaitu ini adalah untuk tepi meja yang licin dan memiliki siku pada tepiannya, dan kemudian diletakkan batangnya, dan akhirnya nanti suatu saat batangnya akan bergulir begini. Nah, yang B untuk tepi meja kasar dan sangat tajam, yaitu seperti pada gambar berikut. Misalnya seperti ini adalah ada seperempat lingkarannya, dan kemudian kalau diletakkan ini, maka dia akan juga bergulir begini. Untuk selanjutnya marilah kita selesaikan untuk A maupun untuk yang B dari soal nomor 5. A. Tentukan sudut antara posisi batang terhadap vertikal di mana batang mulai kehilangan kontak dengan meja. Kondisi tepi mejanya dianggap licin, akan tetapi memiliki siku seperti ditampilkan pada gambar yang pertama ini. Ketika batang jatuh akan membentuk sudut theta terhadap posisi vertikal. Energi potensialnya pada pusat massa batang akan berubah menjadi energi kinetik rotasi, jadi akan menjadi rotasi ya di batangnya ini. Kemudian misalnya ya, kalau saat dilepaskan kemudian dia akan kehilangan kontaknya. Pada sudut berapa kehilangan kontaknya ini? Yaitu sebesar sudut theta. Dia akan menjadi hilang sudut kontaknya, akhirnya dia akan jatuh. Benda batang ini mempunyai berat benda sebesar mg, dan pada saat hilang kontak awalnya ini sudut simpangannya adalah sama dengan theta. Dengan menggunakan perumusan mg L/2, jadi panjangnya gaya kerja pada mg adalah setengah dari panjang L-nya kali 1 min cos theta sama dengan setengah I omega kuadrat. Jadi energi potensialnya sama dengan energi kinetik rotasinya. I adalah momen inersia untuk batang adalah sama dengan sepertiga ml/2, dan omega adalah kecepatan sudut atau kecepatan angular atau frekuensi angular atau frekuensi sudut. Sehingga kita dapatkan di sini bahwa mg L/2 1 min cos theta-nya adalah sama dengan setengah kali 1/3 ml/2 untuk momen inersianya,
dikalikan dengan kecepatan sudut omega pangkat 2. Nah, M di sini saling meniadakan kanan dan kiri, dan kemudian L yang sebelah kiri hilang, dan kemudian sebelah kanan pangkatnya menjadi pangkat 1, sehingga G kali 1 min cos theta sama dengan 1/3 L omega pangkat 2. Selanjutnya untuk kecepatan sudut pangkat 2 atau omega pangkat 2 sama dengan 3G per L besar kali 1 min cos theta. Untuk besarnya percepatan sentripetal pusat massa batang, jika kita perhatikan sudah saya gambarkan, percepatan sentripetal itu arahnya selalu menuju pusat rotasinya, yaitu percepatan sentripetal itu adalah sama dengan omega kuadrat kali R. R-nya adalah L per 2, maka AS sama dengan omega kuadrat L per 2 sama dengan omega kuadratnya adalah 3G per L kali 1 min cos theta kali L per 2. Sehingga kita peroleh besarnya percepatan sentripetal atau AS ini sama dengan 3G per 2 kali 1 min cos theta. Nah, setelah kita dapatkan besarnya percepatan sentripetal yang sama dengan 3G per 2 kali 1 min cos theta, selanjutnya kita akan mencari berapakah besarnya percepatan tangensial yang dihasilkan oleh gerak rotasi tersebut. Kita gambarkan ulang untuk batangnya pada tepi meja punya berat mg, kemudian percepatan sentripetalnya adalah hs, dan sudut kesimpangannya adalah theta. Untuk besarnya percepatan tangensial pusat massa batang, itu bisa kita lukiskan dari pusat massa batang berarti tegak lurus dari batang tersebut sebesar A tangensial, yaitu dilambangkan dengan AT. Percepatan tangensial itu adalah percepatan garis singgungnya. Karena berotasi, maka kita gunakan konsep torsi atau momen gaya, di mana torsi tau besarnya adalah sama dengan momen inersia dikalikan dengan percepatan sudut atau percepatan angular yang dilambangkan dengan alfa. Momen gaya atau torsi adalah gaya kali jarak titik kerja gaya terhadap sumbu rotasinya. Di sini adalah gaya kali titik kerja gayanya adalah mg L per 2 sin theta, itu adalah sebagai jarak titik kerja gayanya, yaitu L per 2 sin theta. Gaya kerja mg sama dengan momen inersianya adalah 1/3 ml pangkat 2 dikalikan alfa. Massa saling meniadakan, L yang sebelah kiri hilang, L yang sebelah kanan pangkatnya menjadi 1, sehingga menjadi hasilnya adalah G sin theta sama dengan 2/3 L alfa, di mana alfa itu adalah sama dengan 3/2 L G sin theta. Dari alfa sama dengan 3/2 L G sin theta, maka A tangensial adalah sama dengan L per 2 alfa, atau setengah dari panjang batang tersebut kalikan alfa, dan alfanya di sini adalah 3/2 L G sin theta. Jadi setengah kali 3/2 L G sin theta sama dengan 3/4 G sin theta. Nah, percepatan sentripetal sudah kita dapatkan persamaannya, percepatan tangensial sudah kita dapatkan persamaannya, maka di dinding vertikal dan horizontal tadi adalah licin dari siku tepi meja akan memberikan gaya vertikal dan gaya horizontal. Gaya vertikalnya adalah kita nyatakan sebagai NV, gaya normal yang diberikan bidang datar kepada batang ujungnya tadi, dan kemudian untuk NH adalah
gaya normal yang diberikan pada bidang tegaknya kepada ujung batang yang menekan pada bagian vertikal bidang dari tepi meja tadi. Jadi di sini untuk yang ada pada horizontalnya, gaya yang bekerja searah dengan horizontal, di sini ada NH. Akibatnya, NH akan menghasilkan percepatan yang dialami oleh batang panjangnya L tadi dengan percepatan yang ditimbulkan adalah searah sumbu X, berarti adalah sebesar ada dua, yaitu A tangensial ke arah sumbu X dan A sentripetal ke arah sumbu X, serta untuk yang arahnya ke arah sumbu Y atau vertikal, maka ada percepatan yang arahnya ke arah vertikal itu ada A tangensial Y dan A sentripetal Y. Nah, dari penggambaran yang sudah kita lukiskan ini nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan berapa besarnya gaya yang bekerja terhadap horizontalnya dan berapa besarnya gaya terhadap vertikalnya. Nah, karena yang akan kita cari adalah besarnya sudut theta, maka ini kita bisa cari melalui salah satu gaya yang bekerja. Dan di sini yang bekerja adalah kita pakai yang H, berarti NH sama dengan M kali A TX atau percepatan tangensial ke arah sumbu X dan dikurangi dengan A sentripetal ke arah sumbu X. Sehingga NH sama dengan M kali AT cos theta untuk ATX-nya dan AS sin theta untuk ASX-nya. Ini adalah kita dapatkan sebagai persamaan 1. Nah, untuk terhadap sumbu vertikalnya berarti MG min NV. Jadi MG ke bawah, geraknya ke bawah, NV-nya ke atas berarti berlawanan, maka MG min NV sama dengan massa kali percepatan. Percepatannya adalah ATY dan ASY, sama-sama ke bawah ke arah gerak benda, berarti M besar kali ATY plus ASY. Selanjutnya NV berarti sama dengan MG min M kali A tangensial sin theta plus A sentripetal cos theta. Ini adalah sebagai persamaan yang kedua. Nah, saat batang terlepas dari meja, gaya horizontal yang dikerjakan meja, batang akan bernilai 0 atau batang lepas kontak dengan meja. Pada saat ini, sudut yang ditempuh batang kita namakan theta, dan sudut theta ini juga merupakan sudut saat batang lepas dari meja. Jadi saat akan terlepas ya. Ini yang kita cari besarnya tetanya. Jadi gitu ya. NH sama dengan M kali A tangensial cos theta plus min A sentripetal sin theta tambah sebagai persamaan 1. Ya. Untuk NH-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan M besar kali A tangensial cos theta min A sentripetal sin theta. Sehingga menjadi A tangen cos theta-nya besarnya sama dengan A sentripetal sin theta. Maka A tangensial per A sentripetalnya atau AT per AS sama dengan sin theta per cos theta. A tangensialnya 3/4 G sin theta, A sentripetalnya 3G per 2 kali 1 min cos theta, sehingga 3/4 G sin theta per 3G per 2 kali 1 min cos theta sama dengan sin theta cos theta. 3 saling meniadakan, G saling meniadakan, 4 dibagi 2 berarti 2, maka sin theta juga saling meniadakan. Kita dapatkan persamaan berikutnya yaitu 1/2 kali 1 min cos theta sama dengan
1 per cos theta. Nah, cos theta pindah kiri menjadi pengali, 2 kali 1 min cos theta pindah kanan juga jadi pengali, sehingga kita dapatkan cos theta sama dengan 2 min 2 cos theta. Sehingga kita pindahkan ruas ke kiri, 2 min 2 cos theta menambahkan dengan cos theta. Maka 3 cos theta sama dengan 2. Berarti cos theta-nya adalah sama dengan 2 per 3. Diperoleh cos theta-nya sama dengan 2 per 3. Bisa kita peroleh besarnya theta-nya adalah dengan menggunakan arkes cos sama dengan 2 per 3. Theta-nya berarti sama dengan 48,2 derajat. Jadi, sudut antara posisi batang terhadap vertikal, di mana batang mulai kehilangan kontak ya, dengan meja adalah theta sama dengan 48,2 derajat. Nah, ini ya, terbaru jatuh. Yang B, tentukan sudut antara posisi batang terhadap vertikal, di mana batang mulai kehilangan kontak dengan meja. Kondisinya tepi meja kasar dan sangat tajam seperti pada gambar kedua. Tepi meja membentuk seperempat lingkaran yang sangat tajam. Gaya normalnya selalu menuju ke arah sumbu batang. Ini sumbu batangnya adalah sumbunya. Jadi gaya normalnya ke arah sumbu batang. Maka nilainya untuk selain ada gaya normal, juga ada gaya gesekan di sini karena permukaan kasar, tapi besarnya gaya gesek statis yang dihasilkan adalah berubah-ubah nilainya. Nah, ini kita lihat gambarnya. Beratnya adalah W batang tersebut yang besarnya M kali G, kemudian pada batang bergerak maju berarti ada gerak. Batangnya punya percepatan tangensial dan juga punya percepatan sentrifugal yang arahnya menuju ke pusat lingkarannya atau pusat rotasinya, dan pada arah menuju ke permukaan meja itu juga ada besarnya berat benda W aksen dan dilawan oleh N yang menuju pada batang pada yang selalu menuju ke searah sumbu batang tersebut. Nah, dan juga memiliki gaya gesek yang besarnya Fs yang besarnya berubah-ubah. Maka berdasarkan hukum 2 Newton, W aksen min N sama dengan massa kali percepatan. Percepatannya adalah percepatan sentripetal, maka mg cos theta min N sama dengan M besar A sentripetalnya adalah 3G per 2 kali 1 min cos theta. M saling meniadakan sehingga cos theta, G-nya juga saling meniadakan. Min N sama dengan 3 per 2 kali 1 min cos theta. Dan untuk kaitannya dengan akan terguling, maka kita harus menyatakan bahwa nilai gaya normalnya saat batang akan terlepas dari meja sama dengan 0. Karena N sama dengan 0, maka cos theta min 0 sama dengan 3 per 2 kali 1 min cos theta. Atau cos theta sama dengan 3 per 2 kali 1 min cos theta. 2 cos theta sama dengan 3 min 3 cos theta. Maka 5 cos theta sama dengan 3, sehingga cos theta sama dengan 3 per 5, arkes cosnya adalah 53,1 derajat.
Jadi sudut antara posisi batang terhadap vertikal di mana batang mulai kehilangan kontak dengan meja adalah theta sama dengan 53,1 derajat. Demikian strategi penyelesaian soal Olimpiade Fisika tingkat provinsi untuk soal nomor 5 tahun 2014. Semoga dapat membantu persiapan Anda di dalam menghadapi Olimpiade Fisika yang akan datang. Salam fisika, bentangkan sayapmu dan good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.